seperti peraturan gubernur tentang komite sekolah. Kemudian juga pergub lain yang sudah menjadi sandaran kita bersama tentang komite sekolah. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama, kenapa proses pembentukan, kenapa proses sosialisasi dan pembentukan pengurus komite baru ini dilakukan dengan cara gabungan. Ya. Dengan cara langsung antara unsur sekolah, dewan guru, kemudian perwakilan orang tua, kelas 10, kelas 11, juga dilakukan langsung dengan cara Zoom meeting. Ini didasari bahwa harapan semua orang tua bisa turut berperan serta dalam proses pembentukan kepengurusan komite yang terbaru nanti. Di sisi lain, kita juga ingin menghadirkan satu harapan bahwa ada satu pengurus komite yang betul-betul kita harapkan bersama dengan prinsip-prinsip kepengurusan komite yang terbentuk itu adalah demokratis, transparan, dan akuntabel. 3 kosakata itu yang digadang-gadang. Demokratis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, SMA Negeri 19 Kota Bekasi melakukan satu terobosan. Dalam langkah fase 1, ini kita mengikut sertakan seluruhnya. Dengan harapan semua wali atau orang tua ikut serta di dalamnya. Karena kita tidak bisa untuk menyediakan waktu, kemudian menyediakan waktu di mana semuanya bisa berkumpul. Kita juga tidak bisa menyiapkan tempat yang begitu representatif buat semuanya. Yang semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk hadir. Dan atas dasar pikiran-pikiran itulah untuk kali ini sosialisasi dilakukan dengan gabungan. Di sekolah dilakukan, di rumah juga semua orang tua atau wali bisa memirsanya. Ya. Beberapa langkah telah kita lakukan. Yang pertama di proses pembentukan panitia, karena ada beberapa fase yang akan kita lalui, yakni fase pembentukan panitia, kemudian fase pembentukan komite, yang ketiga adalah pemilihan komite itu sendiri. Hari ini adalah merupakan fase kedua dari serangkaian planning yang telah kita sama-sama lakukan. Yang pertama itu pada tanggal 28 Maret 2023 kita sudah melakukan satu proses persiapan sekaligus pembentukan untuk terwujudnya panitia pemilihan kepengurusan Komite SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Yang alhamdulillah di sana di dalamnya diwakili oleh satu orang guru, saya sendiri karena saya sebagai Wakasek Humas memang berfungsi untuk menghadirkan kegiatan semacam ini.
Kemudian yang kedua diwakili oleh pemerhati pendidikan. 2 orang pemerhati pendidikan dan juga sudah yang lainnya adalah 2 orang tua atau wali murid kelas 10 dan kelas 11. Sehingga sudah terbentuk panitia itu dan sekarang kita melakukan satu fase langkah yang kedua, yakni proses sosialisasi panitia mengenai nanti komite sekolah itu apa, kemudian bagaimana pembentukan komitenya, kemudian draft dan kriteria komite sekolah baru, kemudian penjaringan bakal calon komite sekolah yang baru. Kemudian nanti akan dilakukan rapat seleksi bakal calon komite sekolah dan yang terakhir pengumuman balon komite sekolah yang lolos seleksi. 5 item tersebut pada tahap pembentukan komite akan dilakukan mulai tanggal 3 hari ini dan insya Allah akan berakhir di tanggal 5 di saat nanti kita sudah selesai pengumuman balon komite sekolah. Ya. Semua rangkaian ini insya Allah akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Terakhir, misalnya di fase pengumuman balon komite, maksud saya penjaringan balon komite sekolah juga akan dilakukan lewat form Google Meeting, form Google itu sudah dirancang ya Bu, sehingga nanti mereka yang benar-benar antusias untuk membesarkan SMA Negeri 19 Kota Bekasi melalui komite bisa mengisi langsung. Jadi terbuka itu buat siapa saja. Spesialis sih memang kelas 10 dan kelas 11. Orang tua atau walinya. Karena kalau kelas 12 sudah lulus. Nah itu. Jadi pada fase yang kedua nanti akan kita buka mengenai Google Form yang bisa diisi di sana tentang wali atau orang tua ataupun tokoh pendidikan yang berkeinginan menjadi pengurus komite SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Dan insya Allah terakhir akan kita tutup pada tanggal 6 April tentang penyelenggaraan pemilihan komite sekolah. Jadi pemilihannya pada tanggal 6. Ya, rundown kita telah siapkan nanti. Barangkali itu saja, saya mewakili unsur sekolah juga sebagai panitia dalam rangka proses pembentukan kepengurusan Komite SMA Negeri 19 Kota Bekasi yang terbaru. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang telah kita konsep mendapat hasil yang maksimal. Sukses perencanaan, sukses proses, dan sukses hasil. Semuanya kita berharap bisa membawa SMA Negeri 19 Kota Bekasi menjadi sekolah yang sangat baik di kemudian hari. Itu cita-cita bersama. Amin. Akhirnya itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari panitia komite. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Kota Bekasi, Bapak Dede Herianto SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan pengurus komite dan Bapak Ibu sebagai wakil wali murid yang hadir di gedung SMA 19.
serta Bapak Ibu panitia yang saya hormati, alhamdulillah penyelenggaraan ini sudah baik ya. Mudah-mudahan kedepannya lancar. Dan Bapak Ibu wali murid yang berada di rumah, yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih sudah hadir. Baru 68 yang hadir partisipasinya. Mudah-mudahan hari ini kami dari sekolah akan beberapa menyampaikan perihal-perihal ketercapaian dan apa makna dari kegiatan sosialisasi tentang pembentukan komite pengurus baru. Nah, yang pertama, ini tadi udah disampaikan, sebenarnya udah full ya, udah beres sosialisasi itu. Dari rutan awal sampai akhir udah beres ini sama panitia ya. Jadi saya hanya sebentar saja menyampaikan ya. Artinya ada beberapa hal tadi sudah sampaikan juga, mohon maaf ini untuk hari ini kenapa Zoom yang bertanya. Karena tadi udah sampaikan pada saat kita rapat ke sekolah mungkin yang datang hanya berapa persen. Dan saya tidak bisa ketemu langsung secara keseluruhan Bapak Ibu untuk kegiatan atau undangan rapat ke sekolah. Jadi ini mungkin momen terbaik, apalagi ini di bulan Ramadan, kami juga harus efektif ya untuk membagi waktu. Di sini ada Bapak Ibu yang masih bekerja, ada Bapak Ibu yang mungkin bisa mengikuti lewat Zoom saja. Nah, itu yang kami pertimbangkan pada saat kegiatan ini berjalan ya. Nah, mudah-mudahan di dalam selesai ini nanti akan terpilih ya, atau pengurus komite yang sangat-sangat diharapkan oleh sekolah. Itu. Terlepas dari kekurangannya, keterbatasannya, nah itu nanti yang harus kita sinergikan di dalam peningkatan mutu di SMA 19. Yang pertama akan saya sampaikan beberapa hal kenapa pada bulan Ramadan ini kita mengadakan rapat pertama sosialisasi dulu, lalu kedua nanti bertahap ada panitia penyusunan kegiatan pemilihan umum baik secara luring dan daring. Nah, untuk kepengurusan yang lama dari tahun 2020 sampai 2023 kebetulan masa baktinya di bulan Juni dan itu ada waktu rehat dalam 1 bulan di bulan Mei kepada pengurus baru. Nah, momen ini kita ambil dalam rangka menyikapi beberapa isu ya dan beberapa aturan-aturan kebijakan yang harus kita pahami oleh pihak sekolah dan wali murid. Karena ada beberapa peraturan-peraturan yang belum sampai kepada wali murid yang belum memahami secara seutuhnya. Dan ini kesempatan baik bagi Bapak, Ibu, dan kami pihak sekolah untuk berinteraksi, menyampaikan apa urgensinya kita mengacu kepada Pergub, baik Pergub yang pertama dan Pergub yang terbaru. Nah, ini kita akan mensolusikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini Bapak Ibu bisa memahami apa yang pihak sekolah inginkan dengan nanti kepengurusan yang baru. Itu. Nah, dalam peraturan gubernur yang nomor 97 kita sudah mengawali dengan baik dan mengikuti aturan main. Ya. Baik terlepas segala kekurangannya ya kita akui karena kita masih dalam tahap penyesuaian bagaimana menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang baru dan mindset yang ada di sekolah dan
wali murid yang ada di SMA 19. Nah, kita harus selaraskan. Nah, kita sudah mengadakan rapat terhitung pada Pergub 44 dan di situ ada perbaikan di dalam Pergub 97. Nah, itu kita akan selaraskan dengan kebijakan yang baru yang akan sekarang kita awali dengan kepengurusan komite yang baru. Nah, di dalam kepengurusan yang baru dijelaskan bahwa di situ jelas kita titik beratkan kepada calon untuk ketua komite yang baru sebagai wali murid yang paling utama. Nah, di situ ada juga pemerhati, tokoh masyarakat, ya, walaupun nanti itu berpeluang dalam ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua komite. Nah, mudah-mudahan dalam acara ini Bapak Ibu ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang masih kami idamkan, pikirkan target komite pengurus lama yang nanti akan berkesinambungan dengan pengurus baru. Masih banyak PR, masih banyak pekerjaannya yang harus kita sama-sama kolaborasi, sama-sama menjaga integritas suatu lembaga, baik itu komite sebagai mitra sekolah, dan itu yang kami harapkan. Jadi jangan sampai ada komite tidak dirasakan kehadirannya. Gitu. Karena pendidikan bukan hanya oleh orang-orang yang ada di sekolah, oleh guru saja. Peran serta Bapak Ibu yang terwakili oleh pengurus komite itu yang paling efektif, optimal di dalam peningkatan mutu di sekolah khususnya SMA 19. Itu. Nah, ada beberapa hal yang menyangkut kinerja dan nanti mungkin disampaikan oleh ketua komite pengurus yang lama ya Bu ya. Target capaian apa saja, progres apa saja yang sudah dilakukan selama 3 tahun ke belakang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran nanti kepada pengurus baru bahwa target ke depan akan lebih berat, ya. Tantangannya juga sama, PR-nya juga sama akan lebih berat, tetapi dengan tenaga baru, pemikiran baru, dan orang-orang mungkin nanti yang akan menjadi pengurus yang lebih kompeten, akan lebih cepat untuk kita merealisasikan apa yang kita harapkan di SMA 19. Tetapi intinya kemarin saya pribadi sudah berizin kepada Kepala KCD Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, kegiatan sosialisasi dan kegiatan pemilihan ini baik secara daring dan luring sudah diizinkan dengan berbagai alasan kita ke beliau bahwa harus secepatnya sebelum masa bakti pengurus lama di bulan Juni ini selesai. Gitu. Nah, di situ mungkin ada persiapan-persiapan ya di bulan Mei ya untuk nanti pada saat di bulan Juni itu di Juli masa bakti yang baru kita lantik gitu ya. Dan kita menghadapi PPDB ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya juga sama di depan mata. Nah, ini tugas baru untuk yang komite baru ya, pengurusan baru ya. Nah, itu saja mungkin untuk menghemat waktu. Nanti hal-hal yang lain bisa disampaikan melalui tanya jawab ya, Pak. Ya. Tanya jawab, silahkan Bapak Ibu bagaimana partisipasi Bapak Ibu di kegiatan pemilihan kepengurusan komite baru. Itu aja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara meningkat selanjutnya, sambutan dari Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 19 Kota Bekasi,
yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Susilowati MM. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Kota Bekasi, yaitu Bapak Dede Herianto SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru di lingkungan SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Yang terhormat orang tua atau wali dari peserta didik yang hadir di ruangan Zoom meeting ini, dan juga orang tua wali peserta didik ya yang hadir mengikuti di acara Zoom meeting ini. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi pemilihan dan pembentukan pengurus komite periode 2023-2026 SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Yang mana Bapak perlu ketahui dan Bapak Ibu yang ketahui terkait dengan mengadakannya Zoom meeting tadi sudah disampaikan oleh Ketua dan juga sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah, yaitu yang mana untuk mengantisipasi dalam rangka hari ini adalah dalam bulan Ramadan ya, dalam suci Ramadan, saya juga mengucapkan selamat puasa di bulan Ramadan yang melakukan puasa ya, bagi agama yang melakukan puasa, dan juga terima kasih kepada agama yang lain yang menghormati dalam kegiatan Ramadan ini. Perlu Bapak ketahui, apakah pendidikan adalah suatu standar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya dalam memiliki kekuatan, berakhlak, serta bisa mengendalikan diri serta memiliki kemampuan, keterampilan yang dimilikinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pada hakikatnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Sumber daya pendidikan berupa sarana, prasarana, dan dana sebagai penunjang dan pendukung pendidikan perlu digali bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut perlu dibentuk organisasi yang menjadi mitra sekolah, di mana organisasi itu merupakan suatu wadah yang disebut komite sekolah sebagai mitra yang sejajar dengan sekolah. Siapa saja yang menjadi komite sekolah? Perlu Bapak Ibu ketahui, dalam PP nomor 75 tahun 2016 dan Pergub nomor 44 tahun 2022 yang kemudian yang mana ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2022, dan ada perubahan dalam Pergub tersebut yaitu nomor 97 tahun 2022 ditetapkan di tanggal 2 bulan November tahun 2022, yang mana pada pasal 5 bahwa anggota komite itu adalah terdiri dari orang tua siswa
atau wali peserta didik yang masih aktif pada sekolah. Kemudian tokoh masyarakat, diantaranya yang memiliki pekerjaan tetap dan perilaku hidup yang menjadi panutan bagi masyarakat setempat dan atau anggota atau pengurus organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, tidak termasuk anggota atau pengurus organisasi profesi pendidikan dan pengurus parpol. Kemudian pakar pendidikan dalam arti yaitu pensiunan tenaga pendidik atau orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Kemudian persentase yang tadi kita sebutkan yaitu harus mencapai 100%. Anggota komite sekolah itu berjumlah minimal 5 orang, maksimal 15 orang. Adapun anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur 1. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan atau anaknya yang sekolah di SMA 19 Kota Bekasi. Kemudian penyelenggara sekolah yang bersangkutan atau maksudnya penyelenggara sekolah ini. Kemudian pemerintahan desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum koordinasi pimpinan daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atau pejabat pemerintah atau pemerintah daerah yang membidangi pendidikan. Jadi walaupun anaknya ada yang sekolah di sini, tapi dia merupakan pejabat di dinas pendidikan, Bu. Apakah dia sebagai kabid, ya? Apakah itu sebagai kepala dinas dan sekretaris seperti itu. Kemudian di dalam pasal 6, anggota komite dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua atau wali peserta didik. Adapun masa jabatan komite yaitu 3 tahun ya, dan dapat dipilih kembali apabila orang tua atau siswa itu orang tua itu sendiri siswanya masih ada di sini untuk sebagai jabatan selanjutnya. Kemudian keanggotaan apa saja sih keanggotaan komite sekolah itu berakhir dalam hal 1, apabila anaknya sudah tidak terdaftar lagi sebagai peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Kemudian mengundurkan diri. 3, meninggal dunia. Kemudian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap. Dan dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh keputusan dari ketetapan hukum yang ditetapkan. Kemudian apa saja sih kepengurusan komite itu? Terdiri dari pengurus komite sekolah itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan kemudian dipilih anggota-anggota secara musyawarah mufakat melalui pemungutan suara. Kemudian pengurus komite sekolah juga sebagaimana pada ayat 1 yang tadi disebutkan, ditetapkan oleh kepala sekolah dan dilaporkan ke dinas melalui cabang dinas di wilayahnya, yaitu KCD ya, yang ada beralamat di wilayah 3 yang beralamat di Grand Wisata ya Pak ya. Kemudian banyak juga larangan komite larang-larangan untuk komite, diantaranya yaitu bahwa komite tidak boleh menjual buku diantaranya ya Bu ya Pak. Itu di situ banyak terkait larangan-larangan untuk komite.
Kemudian bagaimana pembinaannya? Komite juga ada pembinaan dari gubernur yaitu melalui KCD. Seperti yang kita komite ada kumpulan komite sekota Bekasi yaitu yang berjumlah 22 sekolah SMA 1 sampai SMA 22. Itu kita sering mengadakan rapat dan komunikasi dan melalui pembinaan baik itu dari KCD maupun dari unsur hukum ya Pak ya, bagian hukum dan dari provinsi, dan itu sudah dilakukan 4 kali ya selama ini oleh pemerintah di bidang Dinas Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada hakikatnya dalam pembinaan itu yang berhak membina yaitu bisa juga dari bupati atau wali kota, camat, lurah, kepala desa. Itu merupakan pembinaan komite sekolah sesuai dengan wilayah dan kerjanya masing-masing. Kemudian komite sekolah juga ada mekanismenya dalam penggalangan dana. Yang mana penggalangan dananya itu bisa berbentuk proposal yang diajukan ke ke lingkungan ya, misalkan yang ada pabrik, namun agak sulit juga ya Pak ya. Dan yang kedua yaitu penggalangan dana dari orang tua siswa. Jadi komite sekolah juga ada di dalam Pergub itu boleh penggalangan dana dari orang tua siswa berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh komite sekolah dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orang tua siswa atau wali murid. Ya. Kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan oleh komite sekolah? Ya, komite sekolah ya periode 2020-2023 next sudah melakukan yang pertama yaitu dalam pencapaian komite sekolah itu di bidang sarana prasarana ya. Sarana prasarana diantaranya yaitu ruangan laboratorium yang dialihfungsikan sebagai ruang kelas. Kemudian pemasangan paving blok sekolah. Kemudian pembangunan pos penjaga atau security. Kemudian pembangunan lapangan sekolah. Serta relokasi ruangan perpustakaan. Dan juga komite sekolah itu yang utama dan yang paling utama karena kita SMA 19 Kota Bekasi masih kekurangan pegawai negeri sipil, khususnya tenaga pendidik, yaitu tenaga pendidik hanya berjumlah 11 orang itu dengan kepala sekolah, ya itu PNS-nya. P3K-nya ada 12 orang. Nah, sisanya itu adalah dari guru honor murni. Adapun untuk TU PNS-nya hanya 1 orang, berarti lainnya adalah honor murni, termasuk satpam atau security, kemudian caraka itu adalah merupakan honor murni yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Dalam dana penggalangan dana itu adalah untuk pembayaran honor seperti itu. Kemudian
dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Komite SMA 19 Kota Bekasi, juga diantaranya kita juga mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di SMA 19 Kota Bekasi. Lalu bagaimana tentang kegiatan yang akan datang dilaksanakan, yaitu kegiatan yang akan datang dilaksanakan yaitu periode Juli 2023 sampai Juni 2026 itu adalah nanti akan dibicarakan nanti setelah pemilihan kepengurusan yang baru ya Pak ya, pemilihan kepengurusan yang baru. Nanti akan dibentuk pada hari ini sampai nanti tanggal 6 Maret untuk pemilihan kepengurusan yang baru dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Monggo itu sudah disiapkan oleh tim kepanitiaan yang ada di SMA 19. Saya juga terima kasih kepada orang tua siswa dan masyarakat di lingkungan SMA 19 yang sudah memberikan dan mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar yang ada di SMA 19 ini berjalan dengan lancar, ya, khususnya untuk orang tua siswa dalam partisipasi dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, karena tanpa ada kerjasama antara sekolah, pemerintah, baik pusat maupun provinsi, dan juga kerjasama khususnya untuk orang tua siswa atau wali peserta didik, kita tidak akan berjalan dengan lancar, mengingat keterbatasan, baik keterbatasan anggaran dari pusat dan provinsi maupun keterbatasan jumlah pegawai dan baik guru maupun TU yang ada di lingkungan SMA 19 Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom meeting ini bisa mohon diperhatikan atau ada perhatiannya lebih diperhatikan lagi oleh pusat dan provinsi, baik itu jumlah guru yang mengajar maupun pegawai yang ada di SMA 19. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum mengetahui susunan kepengurusan yang lama, yaitu diantaranya yaitu ketua saya sendiri, DRA Susilowati MM, wakil ketuanya Pak Mayor Johari, sekretarisnya Titik Rondia, kemudian bendaharanya Pak Supriyanto yang dibantu oleh Bunia Kaniawati sebagai pembantu bendahara komite ya, yang ditunjuk berdasarkan musyawarah ya antara komite dengan kepala sekolah. Dan anggotanya adalah Pak Agus Kusmawan. Dan alhamdulillah dengan jumlah yang ini, alhamdulillah kita bisa berjalan dengan baik, dan mohon maaf kepada orang tua siswa, guru sebagai tenaga pengajar yang ada di SMA 19 apabila dalam hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan belajarnya agak sedikit terkendala ya, mengingat karena kita juga harus menunggu dukungan dari orang tua siswa, karena tanpa ada dukungan dari orang tua siswa mungkin Bapak Ibu guru dan TU tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan untuk mengenai teknis pemilihan kepengurusan komite periode 2023 dan 2026. Saya kembalikan ke
panitia yang ada di lingkungan SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya dari Ketua Komite Ibu Dr. Anda Susilowati MM. Meningkat acara selanjutnya adalah sosialisasi dan pembentukan bakal calon yang akan disampaikan oleh panitia. Oleh Bapak Haji Hasan, SPD STMT, kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bapak MC. Untuk selanjutnya di acara sosialisasi dan pembentukan calon pengurus Komite SMA Negeri 19 Kota Bekasi yang terbaru akan kita laksanakan. Untuk sosialisasi dan pembentukan bakal calon pengurus ini karena akan kita pimpin sesuai dengan kepanitiaan yang kemarin, maka mungkin untuk kepala sekolah dan Ibu Ketua Komite yang lama bisa menempati tempat duduknya yang di sebelah sana. Gitu. Dan selanjutnya, karena ini ranahnya adalah ranah panitia pembentukan pengurus Komite SMA Negeri 19 Kota Bekasi yang terbaru. Yang pertama, saya mewakili unsur sekolah. Untuk yang kedua, Ibu Diah Titik Rondiah, perwakilan dari kelas 11. Ya, silahkan di depan, Bu. Kemudian Ibu Song Ani ya, Ibu Song Ani, kami persilahkan ke depan. Yang kedua lagi, Bu Wiwi belum datang. Iya. Karena Pak Agus juga ya, dua orang lagi belum datang. Jadi perwakilan untuk hari ini dari panitia ada 3. Oke, itu ya. Beberapa kriteria yang telah dilakukan dari rencana kepengurusan pembentukan komite yang terbaru kita sama-sama sudah pahami. Semua tadi telah diutarakan oleh Ibu komite yang lama. Apa itu komite, perlunya apa, dan sebagainya ada. Supaya ini tidak
saya saja sebagai ketua panitia, ya coba barangkali Ibu Titik Rondiah gitu, silakan. Apa gitu masukan, kan ada. Berdasarkan jamnya jam 11.24 dan ya, santai kita. Jadi berdasarkan aturan-aturan yang telah ada pada kementerian dan PP yang telah ada, PP 75 dan sebagainya, maka ada beberapa poin yang harus kita laksanakan. Sebentar ini Bu, saya mau lihat dulu. Saya lanjutkan ya. Inti-intinya bahwa komite sekolah itu apa, sudah tahu sebetulnya ya Bapak, Ibu, Wali di rumah. Namun saya ulang bahwa komite sekolah merupakan satu wadah ya. Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah. Kalau madrasah, kalau sekolah SMA, ya SMA. Baik pada pendidikan prasekolah maupun dasar maupun menengah dan seterusnya. Kemudian fungsi komite sekolah tadi juga telah diterangkan oleh Ibu Ketua Komite yang lama. Di antaranya, menurut Pendidikan Nasional nomor 4044 U22022, itu menyatakan 1, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian melakukan kerjasama dengan masyarakat. Ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi atau ide atau tuntutan dan sebagainya. Kemudian mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dan seterusnya. Di samping fungsi komite, ada juga peran komite. Banyak sekali sebetulnya fungsi dan peran komite ini. Oleh karena itu diperlukan struktur yang benar-benar mau memikirkan keberlangsungan sekolah SMA Negeri 19 Kota Bekasi ini dengan baik. Dan juga diperlukan petarung-petarung yang hebat menurut saya. Di antara peran komite sekolah itu adalah sebagai advisory agency, pemberi pertimbangan, dijelaskan. Kemudian support agency, sebagai pendukung, dijelaskan. Kalau menjelaskan kayaknya kebanyakan sedang berpuasa. Insya Allah lah. Kemudian juga sebagai controlling agency, sebagai fungsi pengontrol. Kali-kali kita itu kebablasan. Kemudian juga sebagai mediator agensi, sebagai penghubung. Cantik semuanya perannya itu. Ya. Kemudian
Apa kontribusi komite sekolah? Nah ini juga. Dasolennya apa, dasainnya apa. Ini kontribusi komite sekolah. Setelah terbentuk, bukan hanya sebagai bagan saja, tapi berpikir sedemikian rupa, melangkah sedemikian cepat untuk memikirkan sustainability SMA Negeri 19, baik dari segi mutu, kesejahteraan, dan lain-lain sebagainya. Berkontribusi komite sekolah. Sepanjang itu on the track menurut saya. Suatu terobosan, suatu inovasi. Ya. Satu inovasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, rasanya insya Allah tidak akan bermasalah. Ya. Kontribusi komite misalnya penyusunan perencanaan strategis. Iya nanti, bentar ya. Oke siap. Terima kasih ya. Dan itulah ini juga sudah mau habis. Tentang pembentukan komite sekolah, ada unsur masyarakat, sudah ada unsur dewan guru dan sebagainya sudah disebutkan. Nah, pada langkah kita yang sekarang yaitu langkah sosialisasi dan pembentukan pada intinya karena harus ada satu keputusan draft apa yang mau kita hasilkan modelnya. Kan itu ya. Jadi syarat-syaratnya itu harus jelas gitu ya. Nah ini. Apakah kita godok nanti sekarang apakah kan ini habis ini audien ya apa? Umpan balik. Apakah aturannya kita dibikin awal ini? Masukan barangkali dari yang ada di sini dulu. Sebelum yang dari rumah. Misalnya bahwa kandidat sebagai pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 9 Kota Bekasi itu adalah yang pertama sebagai wali atau orang tua yang anaknya bersekolah di sini. Itu kan misalnya. Kemudian aturan-aturan yang lainnya kan sudah ada. Nah, gitu. Apakah ini mau dicatat saja atau gimana? Pandangan barangkali dari di sini. Ya. Teknisnya. Oke. Oh iya. Baik, atas saran beberapa peserta yang hadir di tempat bahwa pencalonan pencarian pengurus untuk Komite SMA Negeri 19 Kota Bekasi akan dilakukan melalui satu media yang insya Allah nanti akan dikirimkan. Ya. Jadi pada hari ini juga akan kita kirimkan satu aplikasi, link aplikasi yang kalau Bapak Ibu berkenan untuk menjadi pengurus Komite SMA Negeri 19 Kota Bekasi bisa langsung mengirimkan datanya pada link di bawah ini. Saya berharap sebagai warga SMA Negeri 19 Kota Bekasi, kepada orang tua, kepada wali
orang tua yang kebetulan putra-putrinya menempuh pendidikan di SMA Negeri 19 Kota Bekasi, apalagi memiliki potensi diri yang luar biasa, mau berkiprah dengan sukarela, menyediakan waktunya dengan lebih perhatian pada pendidikan, juga pada tokoh-tokoh pemerhati pendidikan, sekaligus di dalamnya juga rekan-rekan lain yang kira-kira memiliki kapabilitas yang baik di bidang kepengurusan komite ini ditunggu dengan sangat. Harapannya bisa membesarkan SMA yang kita cintai ini bersama. Melejit mencapai prestasi sesuai yang kita idamkan. Barangkali panitia bisa mengirim langsung link yang sudah disampaikan. Jadi di link itu ada beberapa yang harus diisi mengenai mungkin akan lebih ideal akan disampaikan oleh Ibu perwakilan dari Bu Novita Anggra ini sekaligus. Ada itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk memantau pengisian Google Form, di sini yang pertama, Bapak Ibu bisa memilih choice. Di sini ada kelas 10 dan kelas 11. Kemudian mengisi nama wali murid, anaknya dari siapa, misal anaknya dari Adi, bernama Adi Sanjaya. Kemudian klik berikutnya. Di sini harus di checklist dulu kelasnya, kelas berapa, misal kelas 10. Kemudian klik berikutnya. Di sini nanti akan muncul nama lengkap, silahkan diisi. Kemudian ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, bisa di scroll ke atas untuk tahunnya. Kemudian diklik bulannya. Kemudian pilih tanggalnya. Kemudian untuk usia bisa diisi dengan angka saja. Kemudian ada pilihan lagi agama. Misal agama Islam dan pekerjaan.
Sudah bisa langsung submit atau kirim. Itu saja, Pak Haji. Demikian informasi mengenai link yang bisa orang tua atau wali isi jika berkenan untuk menjadi salah seorang pengurus Komite SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Link telah terkirim, kemudian tinggal mengisi